Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita nikmati di hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat Tuhan yang masih Tuhan percayakan untuk kami nikmati di hari ini. Saat ini kami akan menerima renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dalam hati kami, buat kami mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu bagi kami, sehingga firman-Mu itu terus menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, judul renungan firman Tuhan pada hari ini, gak bakal di-ghosting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata ghosting ini punya arti tiba-tiba menghilang. Nah, kata ini sedang tren di kalangan anak-anak muda yang punya hubungan khusus, contohnya seperti berpacaran atau dekat. Nah, istilah ini seringkali digunakan jika ada dari salah satu pihak yang tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Makanya seringkali muncul kalimat, aku di ghosting nih sama si ini, seperti itu. Nah, manusia itu beda dengan Tuhan. Kalau manusia sukanya ghosting, Tuhan itu tidak pernah ghosting. Dia Tuhan yang setia. Ketika dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Dia akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Nah, setia itu adalah berpegang teguh pada janji atau pendirian dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tadi saya sudah katakan Tuhan itu setia terhadap perjanjiannya. Ketika Tuhan sudah berjanji kepada kita, dia akan menepatinya pada waktu yang tepat. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita sebagai manusia juga hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Ulangan 7 ayat 9 firman Tuhan katakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, kesetiaan ini atau setia ini adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Tuhan itu tidak bisa untuk tidak setia. Tidak sama seperti manusia yang gampang berubah-ubah, manusia yang ketika mengucapkan janji kemudian membatalkannya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya di dalam kehidupan kita. Itu artinya sekalipun kita melanggar perjanjian kita kepada Tuhan, Tuhan akan tetap setia terhadap janjinya, terhadap perjanjiannya kepada kita. Nah, berbicara tentang kesetiaan, tadi saya sudah katakan bahwa manusia ini sangat rentan dengan kesetiaannya. Manusia begitu mudah terpengaruh oleh situasi, keadaan, sehingga membuat mereka menjadi tidak stabil, mudah dikecewakan dan lain sebagainya. Sehingga manusia ini mudah berubah setia kepada Tuhan, meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Inilah salah satu alasan mengapa Tuhan ini tetap bersedia untuk setia kepada manusia. Dia tidak pernah tidak setia kepada kita sebagai orang-orang kesayangannya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu setia untuk menyertai kita, menolong, memampukan kita, menguatkan kita menghadapi segala sesuatu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah tiba-tiba menghilang seperti yang manusia lakukan, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, mungkin kita pernah bertanya-tanya, apakah ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita mendukakan hati Allah, kita tidak setia kepada Tuhan, apakah Tuhan itu berubah setianya kepada kita? Jawabannya adalah tidak. Ketika kita tidak setia, tadi firman Tuhan sudah katakan, dia tetap setia karena dia adalah Allah yang setia. Itu memang adalah sifat Allah, dia setia. Kita melihat satu perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita sudah pernah mendengar cerita tentang anak yang terhilang di dalam kitab Lukas pasal 15, di sana kita melihat bahwa ketika anak ini terhilang,
bapaknya menunggu dia dengan setia sampai dia kembali ke rumah. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika mungkin kita tidak setia kepada Tuhan, kita melanggar perjanjian kita kepada Tuhan, Tuhan menunggu kita untuk kita kembali kepadanya. Roma pasal 3 ayat 3-4a dikatakan di sana, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Kesetiaan Allah itu tidak pernah terbatas dikarenakan kita ini tidak setia, sebab Allah tidak pernah menyangkal dirinya. Nah, seringkali ayat ini disalahgunakan, disalahartikan oleh orang-orang percaya. Mereka berpikir bahwa karena Allah itu setia, Allah akan terus menepati janjinya di dalam kehidupan manusia, sehingga mereka berpikir bisa hidup seenaknya, berbuat dosa seenaknya, malas membaca firman Tuhan, malas beribadah kepada Tuhan. Tidak usah repot-repot terlibat dalam pelayanan karena Allah itu setia, Allah akan terus menggenapi janjinya. Tapi ini adalah satu pola pikir yang salah. Sebagai manusia yang menerima kemurahan Allah, harusnya kita tidak bersikap seperti ini. Pernyataan tidak setia ini menunjuk kepada keberadaan kita sebagai manusia yang mudah terpengaruh oleh situasi dan keadaan, sehingga kita menjadi tidak stabil, mudah kecewa dan lain sebagainya yang sudah saya katakan tadi, sehingga kita gampang berubah dan menjadi tidak setia kepada Tuhan. Kita berubah setia, kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di sini ada hal-hal yang Tuhan inginkan supaya kita tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Yaitu yang pertama, kalau kita lihat di dalam kitab 2 Timotius ini kita bisa membacanya sendiri. Yang pertama, kita harus fokus kepada Yesus. Kita harus fokus kepada Tuhan. Nah, kepada Timotius ini Rasul Paulus berpesan agar dia senantiasa mengingat Yesus di ayatnya yang ke-8. Nah, biarlah pribadi Yesus ini menjadi fokus kehidupan kita. Kita tidak usah membesar-besarkan masalah, mengingat kejelekan orang lain, kita ingat kekecewaan kita terhadap orang lain, atau pada intinya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat pribadi Yesus, biarlah dia menjadi fokus kehidupan kita sehingga kita terus melakukan hal yang berkenan kepadanya, dan kita ini bisa dikatakan sebagai anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ada ujian, ada cobaan datang di dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi mengeluh, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak berubah setia kepada Tuhan. Tetapi kita menjalani hidup kita ini dengan fokus kita hanya tertuju kepada Yesus. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Yang kedua, kita harus mau menderita untuk Injil. Di dalam 2 Timotius di sini kita lihat, di sini menderita bukan berarti kita hidupnya harus susah atau harus serba kekurangan karena tekanan yang ada. Yang dimaksudkan adalah menderita karena melakukan kebenaran, dan kita lakukan itu demi keselamatan orang lain juga, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, di mana harus menyalibkan daging, harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada harga yang mahal yang harus dibayar. Kita tidak bisa lagi hidup seenaknya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Hanya ada dua pilihan di dalam hal ini, yaitu kita taat atau tidak. Tapi Roh Kudus akan memberikan pertolongan kepada kita, akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita senantiasa hidup dengan setia di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kesetiaan itu menjadi gaya hidup orang percaya, menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya adalah orang Kristen. Puji Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa begitu Engkau setia kepada kami Tuhan, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan juga yang setia terhadap Tuhan, setia melakukan kebenaran firman-Mu, setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini,
Kemanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami lakukan, biarlah kami ada di dalam lindungan Tuhan, ada di dalam naungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan itu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.